Semoga nanti Tuhan kau nggak lupa sama kau. Laki-laki tua tergeletak bersimbah darah. Air wastafel mengucur melarutkan bekas darah yang diduga dari tubuh korban. Kaki beralaskan high heels keluar dari lokasi. Setelahnya, polisi datang menelusuri barang bukti yang ada di TKP yang lokasinya di Hotel Kristal. Prisia Nasution, sang polisi wanita, berusaha mengidentifikasi pelaku. Beberapa wanita yang diduga pelaku pembunuhan diinterogasi. Dugaan tertuju ke satu nama, Sisi Soraya. Sampai di satu malam, Prisia mendapat undangan untuk mondok di sebuah pesantren. Pesantren itu bernama Pesantren Impian. Dia akan mengikuti kegiatan itu dan menyamar sebagai santriwati untuk mengungkap pembunuhan. Pesantren Impian dikenal sebagai tempat untuk memberi kesempatan bertobat buat mereka yang punya masa lalu kelam. Letaknya sangat terpencil di seberang pulau. Ada 10 perempuan yang dapat undangan seperti Prisia. Setelah melalui perjalanan menggunakan perahu dan mobil, mereka sampai di Pesantren Impian. Di sana, waktu Dokter Aulia menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan aturan-aturannya, satu momen menarik perhatian Prisia. Sisi nggak pernah bohong. Prisia jadi teringat satu nama yang dia curigai sebagai pelaku pembunuhan di Hotel Kristal. Bagaimana cara Prisia menelusuri dugaannya kepada Sisi? Kita lanjut ke part berikutnya. Tetap di Snack Video. Dok, saya ngecek bagian belakang gitu. Nanti kamu bisa bersih kok. Saya yakin. Jangan tergoda lagi ya. Amin. Dalam kegiatan pesantren, Prisia selalu pantau gerak-gerik Sisi. Tapi kejadian di satu malam mengubah praduga Prisia. Ada orang mencurigakan berdiri di depan kamar Tanti, lalu menyerangnya. Prisia cek ke kamarnya, ternyata Tanti sudah tewas. Dari barang-barang yang berserakan di sekitar mayat Tanti, Prisia merasa ada kemiripan antara kematian Tanti dan pembunuhan di Hotel Kristal. Dia laporkan temuan itu ke Gus Budiman, pendiri Pesantren Impian. Saya yakin Tanti dibunuh, Gus. Dan pembunuhnya adalah pembunuh yang sama di TKP Hotel Kristal. Dugaan Prisia beralih mengarah ke Inong. Saya menemukan ini di lemari Inong. Dan saya menemukan ini di TKP. Prisia minta izin ke Gus Budiman untuk menangkap Inong. Prisia menyergap Inong di kamarnya. Kehebohan itu bikin santriwati lain jadi tahu kalau Prisia adalah polwan yang menyamar di pesantren itu. Dari hasil interogasi, aku orang yang kamu cari. Aku gak ngebunuh orang itu nih. Dia jatuh terus kena tembok. Udah itu biar nanti pengadilan yang memutuskan. Prisia lanjut menanyakan kejadian tewasnya Tanti. Tapi untuk kejadian itu, Inong membantah kalau dia yang melakukan. Gus, demi Allah saya gak ngelakuin ini semua, Gus. Gus percaya saya gak ngelakuin ini semua, Gus. Kasus di Hotel Kristal sudah terungkap pelakunya. Bagaimana dengan tewasnya Tanti? Kita lanjut di part berikutnya. Tetap di Snack Video. Saya yakin kamu suatu hari nanti bisa jadi ibu yang hebat. Waktu Yanti lagi di dapur, sekelebat bayangan menerornya. Dan kemudian satu korban lagi di pesantren itu. Keadaan pesantren jadi bikin santriwati takut dan ingin meninggalkan pondok. Ini aku. Beberapa hari kemudian, target selanjutnya. Insya Allah husnul khotimah. Setelah ngobrol dengan Pak Umar, Ustazah Hanum bergegas sholat. Waktu lagi wudhu, Ustazah Hanum mengalami keanehan. Air tiba-tiba mati berulang kali. Dan puncaknya, ketika sholat, ada yang mendobrak pintu dan menarik tubuh Ustazah Hanum, lalu menewaskannya. Tewasnya Ustazah Hanum bikin Prisia emosi, hilang kesabaran, dan merasa bersalah. Selama ini Ustazah Hanum sangat baik pada semua, termasuk Prisia. Ini yang bikin dia merasa kehilangan Ustazah Hanum. Penghuni pondok jadi meragukan kapasitas Prisia sebagai polisi yang dianggap tidak bisa ungkap kejadian demi kejadian itu. Sampai kemudian dia lagi-lagi mengarah ke satu orang. Dugaan yang agak tidak terduga karena Pak Umar adalah pengurus pondok. Apa pembuktian yang akan dilakukan Prisia? Kita lanjut ke part berikutnya. Tetap di Snack Video.
Prisia pun memutuskan untuk semua keluar dari pondok, tapi sosok misterius merebut kendali minibus. Ternyata itu Jane. Umar berusaha menghentikan, tapi Jane sepertinya sudah kecewa dengan Umar. Jane arahkan minibus ke jurang, tapi Prisia berusaha menghadang aksi nekatnya. Minibus tiba di tepi jurang. Beruntung Prisia berhasil melumpuhkan Jane, tapi Jane terpental ke jurang dan tewas. Ternyata pelaku rangkaian teror yang terjadi di pesantren impian adalah Jane, kekasih Umar. Mungkin itu semua dia lakukan karena posesifnya, karena tidak mau Umar dekat dengan wanita lain. Itu semua karena janji terakhir Umar yang tertulis di tembok ruangan atas. Tugas Prisia selesai. Dia dan santriwati yang terdiri dari perempuan yang punya niat kembali ke jalan yang benar, kembali ke tempat masing-masing. Tinggallah Umar yang kini sebatang kara di pesantren yang dia dirikan. Ini jadi part terakhir film Pesantren Impian. Alur cerita lain bisa kamu tonton di Snack Video.